Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah kalkulus lanjut. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kalkulus vektor untuk bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pertama operator turunan vektor. Kita akan mengenal lambang del atau disebut dengan nabla. Operator turunan vektor memiliki sifat analog dengan vektor biasa, mendefinisikan tiga buah besaran dan dikenal sebagai gradien, divergensi, dan curl atau rod. Nah, lambang del ini bisa mendefinisikan sebagai gradien, divergensi, dan curl. Misalkan ini. Nah, del sama dengan I turunan terhadap X plus Y turunan terhadap Y plus K turunan terhadap Z. Nah, operator turunan vektor del sebagai gradien, del null form merupakan suatu fungsi vektor biasa disebut gradien. Null form didefinisikan sebagai del null form sama dengan I turunan terhadap X plus Y turunan terhadap Y plus K turunan terhadap Z. Null form sama dengan I turunan null form terhadap X plus Y turunan null form terhadap Y plus K turunan null form terhadap Z. Nah, sekarang del sebagai turunan berarah, misalkan turunan null form terhadap S sama dengan del null form dot A, yang mana merupakan laju perubahan kuantitas fisika null form pada X, Y, dan Z dalam arah A, atau turunan berarah dari null form dalam arah A. Setelah itu Laplacian. Nah, Laplacian U atau ditulis del kuadrat U didefinisikan sebagai, nah ini kita baca ya, Laplacian U atau kita tulis kita tulis del kuadrat U sebagai berikut. Ini lambang ini kita bisa baca Laplacian U didefinisikan sebagai del dot del U sama dengan I turunan terhadap dx plus y turunan terhadap y plus k turunan terhadap z dot I turunan u terhadap x plus y turunan u terhadap y plus k turunan u terhadap z. Maka del kuadrat u atau Laplacian u sama dengan turunan kuadrat u per x terhadap x kuadrat plus turunan kuadrat u terhadap y kuadrat plus turunan kuadrat u terhadap z kuadrat. Kemudian del sebagai divergensi merupakan fungsi vektor yang diferensiabel dalam suatu daerah tertentu dari sebuah ruang. Misalkan ada vektor v x y z sama dengan V1I plus V2J plus V3K, maka divergensi V adalah sebagai berikut. Del dot V atau divergensi V sama dengan I turunan terhadap X plus J turunan terhadap Y plus K turunan terhadap Z dot V1I plus V2J plus V3K. Divergensi V sehingga divergensi V sama dengan turunan V1 terhadap X plus turunan V2 terhadap Y plus turunan V3 terhadap Z. Nah, ini del sebagai curl atau rod. Misalkan ada vektor A X, Y, Z sama dengan A1I plus A2J plus A3K, maka curl atau rod A sama dengan del kali vektor A sama dengan I turunan terhadap X plus Y turunan terhadap Y plus K turunan terhadap Z kali A1I plus A2J plus A3K. Nah, di sini maka curl atau ini rod
ini kalau ini root ya, root A, log vektor A sama dengan bentuk ini seperti itu. Recording in progress. Nah, kita masuk pada integral biasa. Misalkan ada vektor RU sama dengan R1UI plus R2UC plus R3UK merupakan sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral vektor RU terhadap U sama dengan I integral R1U DU plus J integral R2U DU plus K integral R3U DU. Nah, integral tersebut disebut juga integral tak tentu dari RU. Misalkan suatu vektor SU sehingga vektor RU sama dengan turunan dari vektor SU terhadap U, maka integral dari vektor RU DU sama dengan integral dari turunan vektor SU DU sehingga integral vektor RU DU sama dengan integral turunan SU sama dengan vektor SU plus C. C merupakan konstanta vektor. Nah, ini misalkan ada integral tentu antara limit U sama dengan A dan U sama dengan B dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan ini batasannya adalah A, B, sehingga integral vektor integral vektor R U DU sama dengan integral dengan batasan bawah U sama dengan A dan batasan atas U sama dengan B, D turunan vektor SU terhadap DU. Ini misalkan dalam bentuk ada batasannya, misalkan dibatasi A sampai B, integral A sampai B terhadap vektor RU DU sama dengan integral batasan bawah A B turunan dari vektor S terhadap U DU, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Menjadi integral batas bawah AB vektor RU DU sama dengan integral batasan AB turunan dari vektor SU DU, sehingga bentuknya integral dari RU DU dengan batasan bawah A dan batasan atas B sama dengan vektor SU dengan batasan bawah A, batasan atas B, sehingga integral dari ini, integral dari vektor RU DU dengan batasan A B sama dengan vektor S dengan substitusi B dikurangi vektor S dengan substitusi A. Nah, ini ada integral garis. Kita masuk pada integral garis setelah integral biasa. Misalkan ini ada vektor A. Ini ada vektor A ya, sama dengan A1I plus A2J plus A3K, yang mana A ini adalah sebuah gaya F yang bekerja pada suatu partikel yang bergerak sepanjang C. Dan maka integral garis ini menyatakan usaha W yang dilakukan oleh gaya F, yang mana vektor R sama dengan atau vektor perpindahan sama dengan XI plus YJ plus ZK, sehingga kita dapat mendefinisikan suatu usaha dalam bentuk seperti ini. Jadi integral untuk menyatakan suatu usaha W, kita mengintegralkan
dengan batasan bawah P dan batasan atas Q terhadap vektor A dot turunan dari vektor R. Sama dengan di sini C vektor A dot turunan dari vektor R sama dengan integral C A1 dx plus A2 dy plus A3 dz. Nah, ini masih integral garis. Jika C adalah kurva tertutup sederhana, kurva yang tidak memotong dirinya sendiri, maka integral yang mengicis sering dituliskan dalam bentuk seperti ini. Integral C vektor A dot turunan vektor R sama dengan integral C A1 dx plus A2 dy plus A3 dz, seperti itu. Nah, ini teoremanya jika A sama dengan min del Arnav null form pada semua titik dalam suatu daerah R dalam ruang yang didefinisikan oleh A1 kurang dari atau sama dengan X dan A2 dan X lebih kecil dari A2 atau sama dengan A2 dan B1 lebih kecil atau sama dengan Y dan B2 lebih besar atau sama dengan Y dan C1 lebih kecil atau sama dengan Z dan Z itu lebih kecil atau sama dengan C2, di mana null form X, Y, Z berharga tunggal dan memiliki turunan-turunan yang kontinu dalam R. Maka integral dengan batas bawah P dan batas atas Q terhadap vektor A dot turunan vektor R tidak bergantung pada lintasan C dalam R yang menghubungkan P dan Q. Kedua, integral C vektor A dot turunan vektor R sama dengan 0 mengelilingi setiap kurva tertutup C dalam R. Nah, ini tertutup sederhana ya, ini adalah gambar kurva berlawanan arah dengan arah putar jarum jam, dan ini merupakan tertutup sederhana P, Q, dan C. Nah, ini masih integral garis. Misalkan kita ada medan vektor konservatif. Apa sih medan vektor konservatif itu? Medan vektor konservatif itu ada sebuah vektor yang dikatakan sebagai vektor konservatif jika dan hanya jika del kali vektor A sama dengan 0 atau bentuk ini ekuivalen dengan vektor A sama dengan min del null form, sehingga vektor A dot turunan vektor R sama dengan A1 dx plus A2 dy plus A3 dz sama dengan min del null form. Sekian penjelasan singkat saya terkait mata kuliah kita hari ini, kalkulus vektor bagian 2. Sumber dari mata kuliah kita kali ini berasal dari file UPI Edu. Selamat belajar dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih.